Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat dan tentunya kembali lagi dengan aku Henki Andema. Setelah sekian lama, hampir 2 minggu aku tidak upload video ya. Mungkin teman-teman yang sudah menunggu dan juga yang sudah mengikutiku sejauh ini mungkin bertanya-tanya ya. Ada yang bertanya kenapa aku selama 2 minggu ini tidak upload video kembali. Ya, tentunya ini merupakan hal yang juga menyedihkan untukku. Kenapa? Karena, kemarin itu di tanggal 30 Oktober, tepatnya, setelah beberapa jam updatean terakhir mengenai Shiba Inu, aku mendapatkan email dari pihak YouTube bahwasannya kami telah meninjau konten Anda dan menemukan beberapa pelanggaran serius atau berulang terhadap pedoman komunitas. Oleh karena itu, kami telah menghapus channel Anda dari YouTube. Tanggal 30 Oktober 2021, tepatnya jam 4:40 sore. Sangat menyedihkan tentunya, selama 2 minggu tidak upload video kembali, tidak memberikan, ya, tidak bisa memberikan pandangan menurut aku seperti apa mengenai cryptocurrency ya. Ya sedih sih, tapi ya sudahlah ya. Kita sedihnya itu cukup dulu, karena kita harus semangat tentunya kembali bisa upload video lagi, bisa konten kembali. Dan buat teman-teman yang sudah menunggu ya, kita akan mulai videonya segera untuk pembahasan mengenai cryptocurrency terbaru ya. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita mulai pembahasannya untuk kali ini. Oke ya, kali ini aku akan bahas mengenai Cardano terlebih dahulu ya. Aku akan buatkan update mengenai koin Cardano. Selanjutnya mungkin aku akan bahas mengenai Shiba Inu dan token, baik token dan juga koin yang lainnya. Kita mulai terlebih dahulu dengan seperti biasa ya, koin market cap pertanggal 15 November 2021 terlihat cryptocurrency mengalami penguatan ya. Ya mungkin ada koreksi lah selama 7 hari terakhir, akan tetapi per 24 jam aku katakan kita mengalami penguatan ya. Baik itu Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Solana, Tether, Cardano, Ripple, Polkadot dan juga Dogecoin ya. Nah, yang menarik di sini adalah Solana ya. Solana bisa menempati peringkat 4 itu sangat luar biasa tentunya ya. Bisa di atas dari Tether dan juga Cardano, Ripple. Sangat baik dan juga fantastis buat Solana. Oke, kita akan lanjutkan mengenai Cardano ya. Saat ini Cardano berada di peringkat 6 coin market cap dengan harga di kisaran 29.100 ya. Nah, kita langsung saja membahas di chartnya Indodax mengenai Cardano seperti apa. Di sini aku gunakan time frame 1 hari. Kenapa? Karena kita kalau aku gunakan time frame 4 jam terlalu jauh ya. Karena kita di sini bisa dikatakan sideways setelah sebelumnya mengalami penguatan hingga tanggal 2 September dan mengalami pelemahan ya. Sejauh ini kita sudah kurang lebih sekitar 55 hari ya mengalami sideways. Dan sempat di tanggal 9 November kita mengalami penguatan dan kembali saat ini sideways kembali atau koreksi kembali. Nah, kita analisa dulu mengenai pergerakan dari downtrend-nya ya atau pergerakan penurunannya. Seperti apa? Kita langsung saja tarik menggunakan Fibonacci retracement untuk menentukan di mana titik support dari Cardano. Oke, di sini kita bisa lihat ya bahwasanya Cardano tepat sekali berada di support dari Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga 29 ribuan ya. Sempat sebelumnya memang untuk Cardano ini mengalami pelemahan hingga di bawah dari Fibonacci 0,5 ya. Akan tetapi kembali melanjutkan penguatannya dan saat ini tepat berada di Fibonacci 0,5.
Di manakah titik-titik support selanjutnya untuk Cardano apabila kembali mengalami koreksi? Ya, di sini ada beberapa support ya yang bisa menahan. Yang pertama ada di support Fibonacci 0,6 ya. Nah, Fibonacci 0,6 di sini adalah support pertamanya yang terdekat tentunya untuk Cardano atau di kisaran harga 25.800-an sekian ya. Nah, ini support pertama. Aku buatkan terlebih dahulu. Di sini aku buatkan ganti namanya S ya. S1. Oke, cukup ya. Support pertama. Aku coba besarkan dulu. Di sini aku buatkan oke. Ya, biar lebih kelihatan. Nah, di sini support pertama di kisaran harga 25.800-an sekian. Dan di support kedua yang tentunya juga aku rasa ini adalah support terkuat dari Cardano, yaitu di kisaran Fibonacci 0,7 atau di harga 20.900-an atau 21 ribuan ya. Kenapa? Karena di sini ada beberapa kali tahanan. Di sini yang pertama, terus juga di sini yang kedua ya. Sebagai tentunya yang bisa menahan pergerakan ya. Nah, oke. Dan di sini beberapa kali tertahan ya. Di sini. Nah, makanya di sini aku katakan mungkin ini sebagai support terkuatnya. Apabila support ini tidak bisa menahan pergerakan Cardano, tentunya yang saat ini ada posisi memegang Cardano ya. Dan juga mungkin yang ingin mengambil Cardano ya harap wanti-wanti ya, waspada tentunya. Karena apabila support 0,7 ini terjebol, ya kita bisa lihat ya, support terkuatnya lagi ada di kisaran harga 14 ribuan. Lumayan jauh ya. Kalau misalkan kita ambil dari sekarang dan kita mendapatkan koreksi yang lumayan dan apabila koreksinya sampai sejauh ini kita bisa mengalami pelemahan atau ya kurang lebih 49% hampir 50% ya. Ya mungkin saja bisa terjadi ya dengan syarat tadi. Apabila support-support terdekatnya ini tidak bisa menahan ya pergerakan dari Cardano. Di sini adalah S2-nya. Oke. Sorry. Di sini adalah support kedua dari Cardano saat ini. Ya. Oke. Tentunya ini tidak yang kita harapkan ya. Semoga support dari Fibonacci 0,5 ini bisa kuat dan Cardano mengalami penguatan kembali. Ini adalah analisa mengenai pergerakan yang mungkin saja terjadi kepada Cardano apabila melanjutkan pelemahannya ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai penguatannya ya. Seperti apa? Kita coba hapus dulu semuanya. Oke. Kita di sini coba tarik lagi Fibonacci retracement dari ATH tertinggi terakhir hingga koreksian yang didapatkan Cardano yang terakhir ya di sini ya. Nah, ini adalah koreksi terakhir Cardano yang tertahan dari support yang terbentuk di sini ya. Nah, situ. Oke. Sebenarnya ini juga satu ya. Nah, di sini. Baik, bagaimana untuk penguatannya? Kita analisa dulu ya. Di sini aku coba buatkan pola yang mungkin saja ini adalah pola yang terbentuk setelah sideways ya, yang cukup lama tentunya sideways-nya itu kurang lebih tadi 55 harian ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada pola yang terbentuk dari Cardano. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa kali tahanan ya. Di sini yang pertama, tahanan untuk resistennya. Dan yang kedua, ya, bisa teman-teman lihat. Ketiga dan juga yang keempat. Oke ya. Tertahan tentunya di resisten atas dari pola yang terbentuk dan 2 kali menahan di support ya dari pola ini. Nah, hingga akhirnya kemarin di tanggal 20 atau tanggal 9 November 2021 kita melihat Cardano ini breakout dari pola yang terbentuk ini ya di sini. Dan breakout-nya ini aku rasa bukan breakout yang abal-abal ya. Di sini kita terlihat jelas sekali breakout-nya itu dengan volume yang cukup besar. Ini menandakan bahwasanya sudah banyak kembali orang yang ya kembali masuk di Cardano tentunya. Kabar baik buat pemegang Cardano dan juga yang mungkin kemarin sudah ambil posisi di kisaran harga 27.500-an. Selamat ya.
Bagaimana potensi untuk Cardano selanjutnya? Kita di sini setelah breakout ya, kita mengalami koreksi di sini ya, mengalami koreksi. Aku rasa koreksi ini adalah koreksi yang ya untuk retest dulu ya, retest ke resisten yang sudah dijebol tadi ya, resisten yang sudah dijebol otomatis menjadi support ya. Nah, saat ini kita tertahan tentunya, semoga ini kuat. Apabila ini kuat, aku rasa kita bisa saja melanjutkan penguatan kembali ya. Di mana penguatannya kita bisa ukur dari pola yang terbentuk ini, kita tarik saja garis dari bukaan pola ya. Kita tarik dari atas ke bawah dan kita copy paste, kita pindahkan saja ke terakhir saat breakout ya. Nah, di sini. Oke, ini aku hapus dulu supaya lebih jelas. Ini juga ya. Nah, di sini kita bisa tarik pola tadi, di mana sebenarnya target dari target dari Cardano ini belum tercapai ya. Kemarin itu kita tertahan di Fibonacci 0,3 ya di sini ya. Sebelum akhirnya koreksi kembali. Oke. Kalau kita tarik dari pola yang terbentuk atau bukaan pola ini, kita bisa lihat target dari Cardano ini bisa saja menyentuh kisaran harga kurang lebih di sini ya. Di harga 37 ribuan ya. Di harga 37 ribuan. Dan ini tentunya tidak pasti ya, bisa saja terjadi dan juga bisa saja tidak gitu. Tapi aku rasa kalau misalkan saat ini kita masih berada di atas dari support yang terbentuk ini, bukan tidak mungkin kita bisa mencapai target yang telah kita harapkan ya, atau di kisaran harga 37 ribuan. Oke, ada beberapa target tentunya. Yang pertama itu target terdekat ada di Fibonacci 0,3 atau di kisaran harga 33 ribuan ya. Dan untuk target yang kedua itu ada di Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga 35 ribuan. Dan untuk target terakhir atau target jangka pendek dan juga jangka menengah ya, untuk yang mungkin trading mingguan gitu ya, jangka pendek dan juga jangka menengah, kita bisa saja melihat Cardano ini menyentuh dari Fibonacci 0,6 ya, atau di kisaran harga 37 ribuan tadi. Ya, 37.000 hingga 37.600 sekian ya. Itu bisa saja terjadi. Kita lihat saja apakah pergerakan Cardano ini bisa kuat ya, atau support ini bisa kuat menahan pergerakan dari koreksian Cardano ini. Semoga ini kuat tentunya. Baik, aku rasa untuk penjelasannya mengenai Cardano, aku cukupkan terlebih dahulu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, silahkan like, komen, dan juga jangan lupa subscribe ya, yang belum subscribe. Sekali lagi, terima kasih banyak yang sudah tonton sampai selesai. Buat teman-teman, selalu jaga kesehatan dan terus ikuti channel ini supaya tidak ketinggalan dengan berita-berita yang lainnya ya. Terima kasih banyak sekali lagi, sampai bertemu lagi di next video. Bye bye.